Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun saudara berada. Malam hari ini mari bersama-sama kita siapkan hati masuk dalam hadirat Tuhan. Kita naikkan pujian dan syukur. Saya percaya malam hari ini kita mau terima sukacita dan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Mari bersama-sama kita satu hati, kita berdoa. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur bersama malam hari ini kami mau bawa setiap hati kami dan keberadaan kami dalam hadirat-Mu. Kami mau naikkan pujian syukur kami. Terima kasih Tuhan. Setiap hari kami mengalami kebaikan-Mu dan pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat atas hidup kami. Engkau sungguh baik, Kau terlalu baik atas hidup kami Tuhan. Ajar hati kami senantiasa mengucap syukur dan melihat betapa Tuhan itu tidak pernah melepaskan setiap hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami bawa hati kami, naikkan pujian syukur kami. Kami mau katakan bahwa Engkau selalu menjadi kekuatan kami Tuhan. Selalu ada pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Selalu ada penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami datang bersyukur, segala pujian bagi-Mu. Biar mengalir kuasa-Mu Tuhan, menjamah setiap kami, mengalir kasih-Mu. Oh, lawat hati kami Tuhan, sembah. Mari bersama malam hari ini Kau yang mengalami kebaikan Tuhan, naikkan pujian syukur-Mu, katakan Tuhan terima kasih, terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Layak Tuhan. Penuhi setiap hati kami, biar kuasa-Mu menjamah setiap kami malam hari ini Tuhan. Oh, Kau selalu yang menjadi kekuatanku. Kau pengharapan hidupku. Haleluya. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami mau menikmati kasih-Mu. Oh, segala pujian, hormat kami bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Berkali-kali Engkau menolong Tuhan. Berkali-kali kami terima kekuatan daripada Engkau. Lewati setiap perkara, lepas perkara dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Engkau yang pegang seluruh kehidupan kami sampai hari ini Tuhan. Sama-sama kami mau bawa hati kami naikkan pujian kami mau serukan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Engkau yang mengalami pertolongan Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Tuhan. Berkali-kali
Kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Sama-sama angkat hatimu, naikkan pujianmu, nyatakan, oh, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakitku. Dalam rasa Engkau yang menjadi kekuatan hati kami, Tuhan. Nyatakan, Yesus setia. Tak pernah Kau tinggalkan hidupku, Tuhan. Oh, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Mari dengan segenap hati nyatakan, oh, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Kau kekuatanku, Yesus setia. Tuhan, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Oh Tuhan, berkali-kali Kau menolong ku, berkali-kali Kau kuatkan. Amin. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Kau kekuatanku, Tuhan, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, Tuhan, dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Oh Tuhan, tidak pernah Kau meninggalkan hidup kami. Oh Tuhan, penyertaan-Mu sempurna. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Sembah kami bagi-Mu. Terima kasih, Kau selalu yang jadi kekuatan hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan
dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia Tuhan. Oh, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, Engkau kekuatanku dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Kau penolongku, Engkau pengharapanku Tuhan, Engkau kekuatan hatiku. Satu-satunya yang menjadi jawaban hidupku hanya kepadamu. Hati kami berseru, hanya Yesus, kepadamu kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu yang sempurna atas hidup kami. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Terlalu baik Engkau Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya bersyukur, terima kasih Tuhan. Kau sungguh penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidup. Engkau Bapa, Kau Bapa-Ku yang setia, penolongku hanyalah diri, hanya Engkau Tuhan. Kekuatan hati kami hanya di dalam Engkau, selalu menyertai hidup. Hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan, Kau Bapa, kami terima kekuatan Tuhan. Setia, penolong hidupku, penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, hanya Yesus Tuhan, penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku, selalu. Kau Bapa Tuhan, mari bersama nyatakan, oh, penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku.
Bapa-Ku yang setia. nyatakan, oh penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Hanya Engkau yang kami percaya, kekuatanku, pengharapanku. Terima kasih Hanya Tuhan. Yesus. Terima kasih Yesus. Mari bawa hatimu sembah Dia. Oh, sekali lagi bersama-sama mari katakan, penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa, selalu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna atas hidupku Bapa. Kau Bapa-Ku yang Haleluya. setia. Sekali lagi bersama mari katakan, penolongku hanyalah Dirimu hanya Engkau Tuhan. hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Engkau penolongku Tuhan, Kau selalu menolong, Kau selalu ada. Yesus, 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 dalam suka Kau ada, dalam lemah Kau ada, Kau selalu ada, Amin Tuhan. selalu ada Tuhan untukku. Jangan takut, jangan bimbang, jangan tawar hati, sebab Tuhan sanggup menolong. Amin. Karena malam hari ini datang pada Tuhan dengan kesungguhan hati dan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan pelihara
dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu, Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin. Dia mengenyangkanku, Dia peliharaku, yes, seumur hidupku. Mari nyatakan lebih lagi, Tuhan selalu menolongku. Percaya pertolongan-Mu tepat pada waktunya, Tuhan. Yes. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu. Kau selalu ada untukku, Tuhan. Kau selalu ada untukku. Tuhan selalu menolongku. Percaya Tuhan selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi dengan kesungguhan hati kita. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku
dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini. Tuhan kembali izinkan kami berjumpa di Mezbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan berbicara bagi kami. Sampaikan isi hatimu bagi kami, dan biarlah Tuhan semakin hari kami boleh semakin mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali di Mezbah Doa, dan saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa. Dan iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Iya, sebelum kita melanjutkan bacaan firman Tuhan, saya bacakan kesaksian yang sudah masuk. Shalom Ibu Debbie, ya, shalom juga buat semua jemaat Mezbah Doa. Ya, perkenalkan saya dari Banjarmasin Bu, ya, dan sejak awal corona saya sudah mengikuti channel Ibu sampai dengan hari ini. Saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan saat ini atas kehidupan ya saya. Jadi pada tahun 2021 yang lalu saya sakit. Dan dokter memvonis saya menderita autoimun, radang sendi, rematik pada jari-jari tangan dan kaki. Dan penyakit ini kata dokter tidak bisa sembuh karena tidak ada obatnya. Akhirnya saya disarankan untuk rutin kontrol tiap bulan dan minum obat untuk mencegah kerusakan-kerusakan tulang, sendi, ya karena peradangan. Yang membuat saya tidak bisa beraktivitas ya kalau sakit. Namun Tuhan ajaib, puji Tuhan, karena ya Tuhan baik Bu, saya juga rutin kontrol dan minum obat. Dan akhir-akhir ini puji Tuhan semuanya sudah membaik. Saya bisa beraktivitas di dapur ya, dan juga dimanapun. Di samping itu saya terlalu percaya ya Tuhan Yesus adalah dokter di atas segala dokter yang sanggup menyembuhkan, juga memulihkan keadaan saya. Bahkan Tuhan sanggup memperbaiki semua organ-organ yang rusak menjadi baru lagi, karena saya juga menderita osteoporosis. Dan inilah kesaksian saya Bu, biar menjadi berkat bagi kita semua. Harapan saya semua kita yang ada di Mezbah Doa ini ya bisa memberi waktu ya setengah jam saja untuk saling mendoakan ya. Untuk setiap pagi kita boleh saling mendoakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin, 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 puji Tuhan ya. Kita semua tentunya ya terpanggil saudara untuk yang ada di Mezbah Doa, kita boleh saling mendoakan selalu di Mezbah Doa, Mezbah Syukur. Ya, kita bersyukur dan hari ini kita mendengarkan satu kesaksian yang luar biasa. Ya, kena autoimun dan ya osteoporosis ya dan rematik, dan Tuhan itu baik. Dan tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan asal kita mau sungguh-sungguh percaya dan berharap kepada Tuhan. Terima kasih buat kesaksian yang sudah dikirim, dan tetaplah ya semangat saudara untuk kirim kesaksian karena satu saat pasti akan dibacakan. Terima kasih. Iya, dan hari ini kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan, sudah sampai di Mazmur 103. Kemarin kita sudah baca. Ya, Daud berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Kita harus memerintahkan jiwa kita untuk memuji Tuhan apapun keadaannya. Kita harus memperkatakan pada jiwa kita, Tuhan itu baik. Kenapa saudara? Karena Tuhan itu yang sanggup untuk memuaskan semua hasrat kita dengan kebaikan saudara. Sehingga masa muda kita sanggup diperbaharui seperti pada burung Raja Wali. Dan kita akan lanjutkan ayat yang ke-6 Mazmur 103. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Hari-hari ini kalau saudara merasa saudara itu diperlakukan tidak adil, saudara diperas, saudara diperalat, datang kepada Tuhan saudara. Kenapa? Karena janji firman Tuhan dikatakan bahwa Tuhan itu menjalankan keadilan, hukum bagi semua orang yang diperas. Seringkali kita merasa kita mengalami ketidakadilan. Ayo datang berserah pada Tuhan, karena Tuhan itu adil. Dia yang menjalankan keadilannya saudara.
Ya, dan ayat 8 berkata, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Jadi Tuhan itu penyayang, pengasih ya. Dia panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Saudara bisa bayangkan kalau Tuhan itu tidak sabar. Ya maka pasti semua manusia itu sudah binasa, sudah mati. Ya tapi karena Tuhan panjang sabar. Tuhan menunggu, Tuhan mau ya untuk kita ini bertobat. Bahkan sampai hari ini mungkin orang berkata, kemarin ketika saya khotbah tentang kiamat, banyak yang berkata, aduh sudah dari zaman ya opa saya dulu tuh yang namanya kiamat sudah dibilang-bilang. Buktinya enggak kiamat-kiamat. Banyak orang menganggap Tuhan itu lalai menepati janjinya. Buktinya enggak kiamat. Tapi ingat Alkitab berkata ya karena kesabaran Tuhan. Tuhan itu masih menanti orang-orang bertobat. Anggaplah sebagai satu kesabaran Tuhan menunggu sampai hari ini. Kenapa Tuhan belum datang? Kenapa kiamat belum terjadi? Karena dia panjang sabar, berlimpah kasih setianya. Maksud Tuhan sampai hari ini belum kiamat, Tuhan belum datang supaya semakin banyak orang yang bertobat dan tidak binasa. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Ya Tuhan itu gak pernah ia menuntut yang kita gak bisa lakukan dan dia bukanlah pendendam. Ayat 10, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Ya Tuhan memang membalaskan dosa. Karena juga memang Alkitab berkata dosa itu saudara mendatangkan malapetaka. Tapi percayalah Tuhan itu tidak melakukan setimpal dengan dosa kita dan dia tidak membalas setimpal dengan kesalahan kita. Kalau hari-hari ini kita ditegur saudara oleh Tuhan lewat persoalan hidup, ya lewat berbagai masalah, percayalah itu tidak sebanding dengan kasih Tuhan. Itu gak setimpal dengan dosa-dosa kita. Karena sesungguhnya banyak dosa-dosa kita. Tapi Tuhan tidak mendendam dan Tuhan tidak melakukan setimpal dengan kesalahan dan dosa kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi demikianlah besarnya kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takut akan Dia. Sebaliknya kalau kita mau hidup sungguh-sungguh berserah pada Tuhan, hidup takut akan Tuhan, maka dikatakan besar kasih setia Tuhan atas orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh mencari Tuhan saudara. Mari kita sungguh-sungguh hidup menghormati Tuhan. Karena dikatakan besar kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takut akan Tuhan. Waktu kita hidup takut akan Tuhan, maka kasih setia Tuhan itu dinyatakan dalam hidup kita saudara. Ayat 12, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran-pelanggaran kita. Ya sejauh timur dari barat Tuhan tuh buang semua pelanggaran kita. Tidak diperhitungkan asalkan kita mau bertobat saudara. Tidak ada yang seperti Tuhan. Ya dikatakan seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Orang tuh bergaul dengan Tuhan, hidup takut akan Tuhan itu banyak sekali keuntungan dan berkat yang akan kita dapatkan. Kita disertai Tuhan, kita dilindungi Tuhan, Tuhan berperkara atas kita, Tuhan menyertai kita. Bahkan dikatakan seperti Bapa yang sayang kepada anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Waktu kita belajar hidup takut akan Tuhan, maka berkat rohani itu kita peroleh saudara. Ayat 14, sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Ya Tuhan gak pernah menuntut apa yang kita tidak bisa lakukan. Dan Tuhan sangat tahu keadaan kita. Mungkin banyak orang berkata, ya hari ini Bu saya seperti ini ya Tuhan gak tahu keadaan saya. Mana Tuhan? Saya gak melihat pertolongan Tuhan. Percayalah saudara ketika kita ini sungguh-sungguh percaya, berharap kepada Tuhan. Maka dikatakan Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara. Ya bahwa Dia itu saudara tahu ya Dia ini ingat bahwa kita ini hanyalah debu dan kita ini sangat-sangat terbatas. Ya Tuhan itu tahu siapa kita. Dia tidak pernah membiarkan kita diuji melampaui kekuatan kita. Karena Dia tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini hanya debu. Jadi jangan berkata, aduh Tuhan saya sudah gak mampu dengan masalah saya. Kayaknya kok Tuhan membiarkan saya. Firman ini berkata Tuhan ingat siapa kita. Tuhan tahu siapa kita. Dia juga tahu bahwa kita ini hanya debu yang tidak mampu berbuat apa-apa. Karena itu kita wajib untuk terus bersyukur kepada Tuhan saudara ya. Ayat 15 dikatakan demikian.
Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak lagi mengenalnya. Hidup manusia ini dikatakan hanya seperti rumput. Hari-harinya itu berlalu seperti rumput. Seperti bunga yang di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka dia tidak ada lagi dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Ya, waktu kita ini hidup, saudara, ingat kita ini hanya manusia terbatas dan hidup kita ini hanya seperti rumput. Yang hari ini ada, besok tidak ada. Hari ini ada, besok diterbangkan angin. Ya, seperti bunga di padang yang hari ini bisa berbunga namun besok tidak ada lagi. Apabila kamu melintasinya, mereka tidak akan lihat lagi tempatnya dan tidak lagi mengenalnya. Ayat 17, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucunya. Perhatikan jaminan lagi bagi orang yang takut akan Tuhan. Dikatakan bahwa untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan, ya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang hidup takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu. Waktu kita hidup takut akan Tuhan, percayalah saudara, kita mengalami banyak penyertaan Tuhan. Ayat 18, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Ya, ingat Tuhan itu hanya mau menyertai, memberkati orang-orang yang berpegang pada firman Tuhan, yang ingat dan melakukan semua perintah-perintah Tuhan. Jadi kalau kita gak melakukan perintah Tuhan, kita gak hidup menyenangkan Tuhan, ya jangan saudara menuntut lebih dari Tuhan. Ya, karena Dia Tuhan yang tidak bisa dipermainkan. Dia melihat hati kita. Ayat 19, Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. 20, pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengar suara firman-Nya. Ayat 21, pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. 22, pujilah Tuhan, hai segenap buatannya, dari segala tempat kekuasaannya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ya, firman ini berkata saudara, ya kita harus memuji Tuhan di antara para malaikat, pejabat-pejabat Tuhan yang melakukan kehendak Tuhan. Kita biar terus berjuang hari-hari ini untuk kita juga boleh melakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Karena itu mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau menyertai kami, membimbing kami, membawa kami boleh semakin dekat dengan Engkau. Kami berdoa Tuhan, biarlah anugerah-Mu turun atas hidup kami, biarlah anugerah Tuhan melimpah atas hidup kami. Berkati Bapa setiap anak-anak yang setia ikut mesbah doa, lawatan Tuhan tercurah. Yang ada masalah, pergumulan hidup, pemulihan keluarga, rumah tangga, keuangan Tuhan, yang terlilit hutang, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Berkati setiap mereka yang terbaring sakit, kesembuhan dari Tuhan mengalir. Yang berdoa Tuhan senantiasa untuk mencari pekerjaan, Tuhan pertemukan dengan yang terbaik. Kami percaya Tuhan sanggup melakukan, Tuhan sanggup memulihkan untuk setiap anak-anak-Mu yang juga terus berdoa dan berharap kepada Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, lawatan Tuhan tercurah bagi Indonesia, biarlah anugerah-Mu melimpah, sehingga setiap orang bertobat berbalik kepada Tuhan. Berkati tanah bangsa ini Tuhan, berkati laut, udara, air, berkati para aparat pemerintahan, TNI, Polri, biarlah kesatuan senantiasa. Lawatan Tuhan tercurah atas setiap kehidupan anak-anak-Mu yang terus berharap kepada-Mu ya Bapa. Tuhan juga terus memberkati untuk semua Tuhan, anak-anak Tuhan yang berseru kepada Tuhan. Berkati Tuhan semua bangsa-bangsa di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah sehingga kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa buat setiap berkat-berkat-Mu. Karena itu kami membuka hati kami dan tangan kami. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas setiap kami mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan sudah datang menjemput setiap kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh
hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku